ada asosiasi yang kuat antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sekarang Pak Prabowo seperti mengalami stagnasi. Kan dari segi elektabilitas, elektabilitas 35. Artinya tetap stagnan di angka 35, seperti tidak beranjak signifikan gitu. Bahkan pada tingkat tertentu kan seperti sekarang ya, mantan lawannya di Pilpres diajak lagi masuk ke kabinet dalam konteks itu tadi. Belakangan ini muncul narasi tentang Pak Jokowi ya, terkait dengan Pilpres 2024, bahwa Pak Jokowi saat ini main dua kaki. Ya, orang membacanya begitu karena orang mengaitkan dengan misalnya di satu sisi Pak Jokowi seperti membiarkan dikapitalisasi oleh Prabowo ya, sebagai misalnya dalam baliho, dalam sebagai orang yang mengendorse Prabowo. Belum lagi soal Gibran yang balihonya di mana-mana ya, Prabowo dengan Gibran sebagai cawapresnya gitu. Terus yang kemarin PSI ada Kaisang yang kemudian narasinya kan, wah ini bagian dari skenario bahwa Pak Jokowi memang makin mendukung Prabowo. Tapi di sisi lain ada juga berita-berita yang menyatakan bahwa Pak Jokowi tetap di PDIP dan tetap dukung Ganjar. Misalnya belakangan kemarin ada berita penentuan cawapres Ganjar itu sudah dirembuk antara Megawati dengan Jokowi. Itu menurut Mas Hasto begitu. Jadi ini sesuatu yang menunjukkan bahwa Jokowi tetap firm sebagai orang PDIP dan firm mendukung Ganjar. Ini yang kemudian orang bicara tentang tadi tuh main dua kaki. Nah, saya bersama Bung Ray Rangkuti mau membahas soal ini. Bung Ray, ya, gimana Anda melihat soal Pak Jokowi ini sesuatu yang menarik ya sebagai tokoh ya, politisi, pemimpin ya, dengan kiprahnya yang ya permainan caturnya dan lain-lain yang unik itu. Gimana Anda membacanya? Saya tidak menggunakan istilah main di dua kaki ya, Hal ya. Saya menggunakan politik keseimbangan gitu. Oke. Nah, kenapa saya sebut politik keseimbangan itu? Karena dalam bacaan saya, Pak Jokowi melihat memang akan ada 3 pasangan calon presiden. Dan 2 diantaranya berkomitmen melanjutkan pencapaian-pencapaiannya, 1 menggunakan tagline perubahan gitu kira-kira ya. Nah, karena ada tagline perubahan itu kan seperti punya potensi untuk tidak melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi gitu. Nah, oleh karena itu ya, kalau dilihat dari petanya ini punya kans kalau nggak dibuat keseimbangan ini, salah satu di antara pasangan yang hendak melanjutkan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi itu gugur di putaran pertama. Itu dalam hal ini misalnya Pak Prabowo dengan Anies kan berbagi suara tuh. Jadi kalau nggak dibuat semacam endorse terhadap Pak Prabowo, bisa-bisa Anies justru yang akan maju ke putaran kedua bersama Ganjar Pranowo gitu. Dan itulah kenapa ya saya membacanya sejak Ganjar dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, kemudian Pak Prabowo justru seringkali merapatnya ke Pak Jokowi justru kelihatan seringkali merapatnya ke Pak Prabowo gitu. Nah, dalam kerangka politik keseimbangan itu gitu. Karena Ganjar saat itu kan sebelum kasus Piala Dunia itu ya, sudah lumayan tinggi jaraknya dengan Pak Prabowo itu udah di atas 5% kan gitu. Nah, dan oleh karena itu punya potensi ini. Jadi hadapan Pak Prabowo dengan Anies, dan kalau tidak dikelola dari awal ya bisa Aniesnya nanti yang masuk di putaran kedua. Dan kalau Anies dan Ganjar masuk di putaran kedua, ini pemilih Pak Prabowo ini pindahnya nanti ke Anies Baswedan gitu. Makanya kan segitiga ini istilah saya Hal. Kalau Pak Prabowo dengan Ganjar potensi menang. Kalau Pak Prabowo dengan Anies 50-50. Kalau Pak Prabowo dengan Anies Baswedan. Dengan itu maksudnya versus? Versus. Oke. Ya. Kalau Pak Prabowo versus Anies Baswedan, Pak Prabowo yang menang gitu. Jadi tiga pasangan ini punya kans yang sama nih. Cuma tinggal mereka dipersuskan sama siapa gitu. Kalau Anies Ganjar, Anies potensial. Kalau Ganjar Prabowo
Prabowo potensial. Ya, ya. Prabowo ke Anies, Pak Prabowo yang potensial karena pemilihnya Ganjar mungkin akan pindah Ya, ke ya. Pak Prabowo gitu. Nah, Jadi oleh karena itulah kemudian bacaan saya nih dari awal kepada Pak Jokowi perlu ditata keseimbangan ini. Kalau Ganjar terlalu naik, ini terlalu turun, kita naikkan. Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi sampai kemudian kan sekarang sudah katakanlah 50-50 kan, karena selisih mereka kan cuma di margin of error kan gitu ya, 50-50, dan itu akan terus dilakukan oleh Pak Jokowi sampai menurut saya ada putaran kedua. Nanti mungkin di putaran kedua itu ya akan lebih kelihatan lagi ini kecenderungan kalau Pak asumsinya Jokowi. 3 capres, tiga Saya calon kira ya. saya kira 3 calon hal ya. Udah Oke, sulit oke. untuk mengatakan. Tiga. Tinggal berapa lama ya? 25 hari lagi kok ibaratnya oke, ya, gitu. ya. Jadi sulit untuk mengatakan tidak 25. Tinggal 1 bulan lagi lah. Ya. Nah ini menarik nih istilah Bung Rai tentang politik keseimbangan itu ya. Karena kan memang kiprahnya Pak Jokowi sekarang ini itu kan juga tidak lepas dari faktor approval rate-nya yang Ya. tinggi sekali. Nah, kan, ini saya mau 80%. katakan Jadi, begini hal. Kan ketika Pak Jokowi mengatakan saya mau cawe-cawe gitu. oke. Kan ribut itu. Kalau saya mengatakan ya boleh-boleh aja cawe-cawe. Dan dalam konteks politik Indonesia ya, terutama Pak Jokowi yang punya ambisi supaya semua capaian-capaiannya itu justru ditingkatkan bukan diubah gitu. Dan keinginan itu tentu punya basis yang kuat untuk beliau mengatakan saya ikut cawe-cawe. Cuma kan ada syarat-syaratnya, ada hal-hal yang harus dipatuhi. Saya udah menyebutkan misalnya nggak boleh menggunakan instrumen negara ya, macam-macam dan seterusnya itu gitu ya. Nah, kenapa Pak Jokowi berani ya katakan begitu mengatakan saya cawe-cawe dalam pengertian yang menurut saya pragmatis loh hal. Jadi bukan cawe-cawe misalnya menyelamatkan pemilunya jangan diganggu itu beliau sebagai kepala negara. Beliau sebagai politisi, kenapa beliau punya menurut saya ada argumennya bisa masuk ke cawe-cawe itu? Karena ada 15% suara yang bersama dengan Pak Jokowi hal. Yang 15% ini kan dulu pernah kita bahas di sini. Yang istilahnya beliau mengatakan saya milih si A ini ikut nih, milih si B ini ikut nih, kira-kira begitulah ya kan. Nah, Anda punya 15% itu memang Anda diamkan. Gitu. Tentu Anda harus katakan ini saya punya sesuatu yang bisa dibergenkan dengan Anda kan. Nah, oleh karena itulah kalau kemudian Pak Jokowi mengatakan ya saya ikut cawe-cawe karena memang punya basis itu. 15% itu bukan angka kecil lah, di tengah di mana persaingan kelihatan sangat ketat gitu. Nah, dalam kerangka itulah ya Pak Jokowi mengatakan saya ikut cawe-cawe dan saya mengatakan monggo-monggo saja. Yang perlu kita lakukan, yang perlu di kita itu adalah ya mengubah mindset kita bahwa kalau presiden itu harus bersikap netral. Dia kepala negara, dia harus bersikap netral. Tapi sebagai politisi ya tentu dia punya hak juga untuk menyatakan dukungan ke A ke B yang itu sudah diatur di dalam undang-undang. Misalnya kapan dia kampanye, cara dia kampanye, apa aja yang harus dipatuhinya ketika dia kampanye dan sebagainya gitu. Nah, itu kalau tadi saya ingin kembali ke soal politik keseimbangan itu kan kalau dari sudut pandang orang yang sinis terhadap Pak Jokowi ya, itu kan pakai istilah main 2 kaki itu kan ada nada sinis kan. Ya, seakan-akan secara umum di kita 2 kaki itu sinis. Nah, tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lebih netral, fakta bahwa Pak Jokowi punya approval rate 80%, terus tadi punya 15% suara yang selalu akan ikut kemana Pak Jokowi menentukan telunjuknya mengarahkan dukung siapa ya. Nah, ini kan juga ini ada sebuah fakta yang menarik bahwa Pak Jokowi sebagai presiden sekarang itu ternyata begitu besarnya pengaruhnya sehingga sampai ya perannya itu indispensable gitu loh, nggak bisa diabaikan gitu, Bung Ray. Katakan aja tadi misalnya antara keberlanjutan dengan perubahan ya, kan perubahan tuh cuma mengambil 20% itu kan si Anies ini. Ya. Katakan aja yang 80%. 80% itu kan diperebutkan oleh pendukung pendukung Ganjar dengan pendukung Prabowo kan. Prabowo dan Ganjar sama-sama mengklaim keberlanjutan. Jadi mereka rebutan 80% approval rate angka Pak Jokowi itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa baik Ganjar dengan ataupun Prabowo sama-sama butuh Jokowi efek gitu kan. Iya. Jadi itu bukan main 2 kaki berarti. Iya. Gitu. Kalau sudut pandangnya begini. Karena yang
kan dua kaki itu artinya Pak Jokowi yang aktif lah ibaratnya itu kan. Memainkan ini, memainkan itu untuk tujuan pada dasarnya lebih bersifat individual ya dibandingkan tujuan-tujuan yang lebih umum itu ya. Nah, ini masalahnya bukan itu, masalahnya adalah dua ini pun membutuhkan Pak Jokowi juga gitu loh. Jadi ibaratnya kedua-duanya kan melakukan asosiasi terhadap Pak Jokowi meskipun kadarnya berbeda-beda. Dalam hal ini misalnya kelihatan Pak Prabowo jauh lebih kuat ingin mengasosiasikan dirinya dengan Pak Jokowi dibandingkan dengan Ganjar Pranowo misalnya begitu ya. Nah, jadi kalau disebut main dua kaki ya karena itu dari saya, tapi kalau orang sendiri datang ke saya bagaimana gitu loh kira-kira kan. Ya semuanya mau mengatakan ya apa melanjutkan pencapaian-pencapaian Pak Jokowi macam-macam itu ya. Jadi saya mau apa gitu. Tapi lebih dari itu yang menurut saya adalah soal di satu segi ya apa namanya itu. Kenapa katakanlah misalnya Pak Jokowi seperti membiarkan dirinya dikapitalisasi seperti yang Anda sebutkan itu tadi gitu ya, demi kepentingan politik itu tadi gitu ya. Ya karena pada tingkat tertentu Pak Jokowi kan adalah orang yang merasa bahwa politik itu pada tingkat tertentu ya memang kebebasan gitu loh. Kan itu berkali-kali ya ditekankan oleh Pak Jokowi juga bebas gitu ya. Nah oleh karena itu kalau ada yang mengasosiasikan ke dirinya ya monggo aja. Ya, itu persis seperti pidato beliau tanggal 16 Agustus 2023 yang lalu kan. Ya silakan saja gitu. Cuma kan secara moral ya harus terikat gitu. Artinya Anda mengatakan perubahan tapi foto saya dibawa kemana-mana kan itu nggak mungkin juga kan kira-kira gitu ya. Cuma menurut saya juga pada ujung-ujungnya Pak Jokowi juga harus memilih ya. Nggak mungkin juga kan karena dua-duanya ini kan katakanlah kalau suasananya seperti sekarang kan punya potensi untuk melaju ke putaran kedua. Kan pada akhirnya kemudian beliau juga harus memilih siapa kira-kira gitu yang akan diperkuat oleh beliaunya. Tapi ini mungkin nanti kalau benar-benar terjadi ya di putaran kedua. Nah, tapi jauh sebelum itu jangan juga karena politik keseimbangan itu orientasinya Pak Jokowi di dua ini saja gitu loh Pak. Ini naik, ini turun gitu. Saat yang bersamaan mungkin ada ruang kosong di sana yang justru ya dipergunakan sedemikian rupa untuk menaikkan katakanlah pasangan ketiga gitu. Nah, jadi Pak Jokowi disibukkan dengan urusan naik, turunkan, seimbangkan gitu. Sementara sisa dari pemilih itu diraup oleh pasangan yang ketiga. Nah, itu mungkin perlu karena itu punya potensi ya kesibukan di sini melupakan landscape umum ya pelaksanaan pemilu itu gitu. Sebelum ke soal tadi itu ujung-ujungnya tadi, saya tadi mau komentari itu soal bahwa ujung-ujungnya Pak Jokowi juga harusnya tidak melulu berkutat pada politik keseimbangan itu kan. Nah tapi gini Bung Rey, karena ini fakta bahwa Pak Jokowi itu indispensable ya, nggak bisa diabaikan gitu. Masalahnya kan ini ada pendukung Prabowo dengan pendukung Ganjar itu kan tingkat ketegangannya itu lumayan tinggi kan di medsos terutama lah gitu. Dan ada anggapan bahwa wah Pak Jokowi sekarang sudah menjauh dari PDIP kan, udah Pak Jokowi mementingkan keluarganya sendiri dan seterusnya. Tuduhan-tuduhan semacam itu muncul dan ada semacam ya pendukung Jokowi yang dukung Ganjar yang merasa khawatir atau kecewa dengan Pak Jokowi gitu. Jadi ada dampak yang sifatnya itu di kalangan Jokower. Nah, itu juga terasa gitu Bung Rey. Soal bahwa ini bukan keseimbangan ini gitu. Ini Pak Jokowi sudah mikirin dirinya sendiri dan keluarganya gitu. Itu menurut Anda gimana? Iya, keseimbangan itu kan memang kadang-kadang di sini dikuatkan gitu loh. Ya kan, ketika dikuatkan di sini ada kesan yang ini tertinggal gitu. Nah itu biasa itu terjadi gitu. Nah mungkin karena itulah Pak Jokowi tidak mau melakukan pengungkapan secara terbuka gitu loh. Ya, sampai akhir saya kira juga enggak ya. Saya kira nanti mungkin di putaran kedua akan ada tensi yang lebih kuat gitu. Kalau dua pasangan ini maju gitu. Nah sekarang ini dibiarkan saja dulu, tapi jelas ada
upaya yang membuat semacam keseimbangan itu terjadi gitu. Nah, cuma kan ketika di sini diperkuat, yang di sini akan mengatakan kok kita ditinggal ya gitu. Nanti kalau pindah ke sana lagi, yang di sini mengatakan kita ditinggal ya gitu ya. Tapi padahal kenyataannya kan politik keseimbangan ini. Jadi dalam bahasa yang lain sebetulnya kalau kelihatan Pak Jokowi cenderung kepada satu orang saja, katakanlah dalam dua segi ini ya, dua pihak ini gitu, kelihatan lebih banyak ke sana. Itu artinya bisa saja menunjukkan bahwa itu lebih riskan untuk tertinggal gitu loh. Oke. Jadi ya dia harus tetap semacam dikawal gitu. Toh misalnya lah kalau saya ke sini nih, kan semua orang tahu memang saya orang situ gitu kan. Nah, kalau ini ya orang tetap melihatnya ada jarak kan karena macam-macam lah dan seterusnya gitu ya. Jadi dibuat asosiasi ini sebab kalau saya perkuat betul nanti yang di sini nih, ini malah tertinggal skenario keseimbangannya malah nggak jalan gitu. Itu yang saya katakan, saya kira di podcast ini juga hal ya. Bahkan ketika satu ya, ada asosiasi yang kuat antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sekarang Pak Prabowo seperti mengalami stagnasi. Kan dari segi elektabilitas, elektabilitas ya? 35. Artinya kemampuan daya raup asosiasi itu di situ aja gitu. Ada batasnya. Ada batasnya gitu. Makanya kan ada upaya yang menarik lebih kuat lagi masuknya wibawa Pak Jokowi ke landscape-nya Pak Prabowo kan, misalnya dengan mendebar spanduk bersama Gibran itu macam-macam dan seterusnya. Baliho gitu. Gibran cawapresnya Prabowo gitu ya. Dan itu pun ditopang lagi dengan makin banyaknya resources yang masuk ke Pak Prabowo sebetulnya kan. Partai-partai yang deklarasikan macam-macam itu kok tetap stagnan di angka 35, seperti tidak beranjak signifikan gitu. Nah, oleh karena itulah ya kalau dilihat misalnya lebih tenang sedikit gitu ya kira-kira. Jangan-jangan sebetulnya kesan yang diperkuat begitu itu dalam kerangka itu, sebab ini kalau ditinggalkan begitu saja kelihatan malah bisa sangat riskan dianjlok gitu. Karena Anda harus ingat ya, di dalam survei yang terakhir ini disebutkan Jawa Timur itu sudah mulai pindah sedikit ke Anies dan itu kelihatan karena ada Amin itu dan Anies itu Caimin itu ya. Dan itu kelihatan mengambil pemilihnya Pak Prabowo karena saat yang bersamaan elektabilitas Pak Prabowo itu di Jawa Timur itu turun gitu. Hampir sama angkanya, kalau ini dapat 3%, yang Pak Prabowo turun 3%. Gitu. Nah, terus gini, Bung Ray, saya masih tertarik nih soal tadi itu yang menurut Anda ini bukan politik main dua kaki tapi ini politik keseimbangan ya. Ini kan mencerminkan gaya kepemimpinan Pak Jokowi, gaya politiknya Pak Jokowi. Kan sebenarnya di luar soal pilpres ya. Kan Pak Jokowi dulu disebut misalnya oleh wartawan senior Australia ya, man of contradictions. Nah, jadi Pak Jokowi itu memang bukan satu wajah. Beliau itu memang sosok yang multidimensi, jadi seakan-akan paradoks, padahal itu justru memang gaya, saya nggak tahu apakah itu kultur Jawa ya, kepemimpinan Jawa yang nggak bisa dilihat hanya satu sisi. Jadi kontradiksi di sini bukan sebuah kelemahan, tapi itu gaya atau bukan sebuah cacat ya, tidak niscaya cacat, tidak niscaya sebuah defisit moral atau apa, tetapi ini sebuah gaya memimpin, gaya menahkodai gitu, yang ya itulah Pak Jokowi gitu, yang tidak lepas dari kultur Jawa dan seterusnya. Nah, saya ingin Anda menguraikan atau membandingkan dengan gaya kepemimpinan presiden-presiden kita, Ray, dari Bung Karno. Ini mungkin ini satu topik tersendiri ini sebenarnya ya. Tapi gimana Anda melihat keunikan saya kira leadershipnya Pak Jokowi ini dibanding dengan pemimpin yang sebelumnya? Betul. Kan presiden-presiden ini memang dengan basis sosiologis dan politis yang beda-beda juga. Gitu ya. Misalnya Pak Karno itu kelihatan tegas macam-macam itu. Ya katakanlah misalnya saat itu kan semua orang berpikirnya adalah soal bagaimana menata republik gitu. Nah, itu satu hal. Sampai kemudian kita pindah ke Pak Harto, kelihatan Pak Harto juga membutuhkan waktu untuk kemudian menjadi penguasa tunggal lah gitu ya. Ya karena beliau di backup oleh militer kan, dan basic dia di situ.
Nah, terus ujung-ujungnya Anda demo itu ya. iya. Nah, ujung-ujungnya kan Ray Rangkuti bersama demonstran lain. Wah, turunkan Soeharto gitu kan. Masa lalu. Ya. Nah, satu-satunya kelihatan presiden yang nggak bisa menunjukkan basisnya apa itu ya Pak Jokowi gitu. Oke. Makanya kan beliau dengan relawan ini terus gitu loh ya kan. Yang menunjukkan ya dia adalah ininya gitu kan. Kalau Pak SBY kan ada partai, dia mendirikan partai politik gitu ya. Bahkan partainya menjadi pemenang pada itu pemilu. juga fenomena unik ya soal peranan relawan ya dalam pilpres itu ya. Itu hanya Pak Jokowi. Sebelumnya kan nggak ada ya. Betul. Nah, bahkan pada tingkat tertentu kan seperti sekarang ya, mantan lawannya di pilpres diajak lagi masuk ke kabinet dalam konteks itu tadi. Ini kali pertama dalam sejarah politik kita seorang presiden tuh sebetulnya nggak punya basis politik yang kuat gitu. Disitulah Pak Jokowi bermain. Bagaimana yang mengelolanya agar ini nggak terlalu tinggi. Ya, dia selalu harus punya apa yang Anda sebut tadi dua sisi. Ya kan, kalau ini supaya ada saling koreksi. Ya. Nah, saling koreksi itulah yang mengakibatkan Pak Jokowi kalau kita lihat dari sudut ini orang ini kontradiktif banget gitu ya. Kalau dilihat dari sudut sana juga sama karena yang dipotret itu kan sebelah-sebelahnya gitu ya. Gitu kira-kira tuh. Jadi yang sana lihatnya dari sini, yang lihatnya dari sini. Jadi kelihatan kontradiktif gitu. Pada saat yang bersamaan sebetulnya Pak Jokowi tengah ya menciptakan satu suasana yang memungkinkan beliau tetap bisa melanjutkan program-programnya gitu karena tidak ada ininya. Tidak ada basisnya yang kuat gitu. Ya kan dia bukan siapa-siapa juga misalnya di dalam ranah politik ini gitu. Kecuali ya dia punya histori yang disukai oleh publik kan. 2 kali di Solo bagus, sekali di DKI Jakarta bagus, periode pertama di Pilpres bagus, lalu diapresiasi. Jadi basis dia itu ya memang kesukaan publik itu gitu. Menarik nih, Bung Ray. Terima kasih Bung Ray atas diskusi dan obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.